Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Walaupun mendung, tetapi hari ini cuacanya sementara hujan ya. Tapi semangat kita harus tetap membara dan mengikuti proses pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, kita salah satu memimpin kita dari silakan Ilona. Teman-teman silakan berdiri. Berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur yang bertambah kepada hadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga saat ini dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulai dengan pelajaran materi tiga kami. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami agar kami bisa menyelesaikan pelajaran matematika kami dalam keadaan baik. Semua doa dan permohonan ini kami satukan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Lona, silakan duduk. Terima kasih guru. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas mana? Hari ini berapa orang yang tidak hadir? 2 orang. Atas nama? Keterangan? Ya, dua-duanya sakit ya. Baik, jadi hari ini hanya 2 orang yang tidak hadir dengan alasan sakit. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu lihat ada sampah yang masih berserakan di lantai. Silakan dibersihkan terlebih dahulu sehingga kita bisa nyaman mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan dibersihkan dulu sampah-sampahnya. Sudah? Sudah bersih? Sudah. Baik. Selanjutnya Ibu mau mengecek kesiapan kalian. Di atas meja sudah siap buku matematika? Sudah. Jadi di atas meja hanya ada buku mata pelajaran matematika. Pelajaran lain tolong disimpan di dalam tas. Sudah ya? Sudah. Selanjutnya Ibu mau mengingatkan kalian kesepakatan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat ada berapa kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Ada? Ya, ada berapa? Helen? Ada 4. Pertama? Ya. Mengikuti pembelajaran di kelas tepat waktu. Mengikuti pembelajaran di kelas tepat waktu. Kesepakatan yang kedua? Ya, Ilona. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kesepakatan ketiga? Ya, Katia. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan yang keempat terakhir, Saya mau ya, Sanya. meminta izin kepada guru jika ingin meninggalkan kelas. Ya, meminta izin terlebih dahulu apabila ingin meninggalkan kelas. Nah, itu 4 kesepakatan yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, karena kesepakatan kelas yang sudah kita buat masih efektif, maka kita tetap menggunakan 4 aturan yang sudah kita buat bersama. Baik, selanjutnya kita ice breathing dulu supaya lebih semangat lagi. Silakan berdiri. Ya, yang berdirinya masih bersesakan, tolong digeser dulu supaya gerakannya lebih bebas. Oke, siap ya? Ayo, kita mulai.
Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, selanjutnya kita masuk pada kegiatan skripsi. Ibu ada beberapa pertanyaan yang nanti akan Ibu ajukan. Ini berkaitan dengan pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa saja cara-cara yang sudah kalian pelajari untuk mencari nilai variabel dalam sebuah sistem persamaan nilai dua variabel atau SPLDV? Cara yang pertama, ya, nanti, ya, dengan metode eliminasi. Cara yang kedua, silakan. Dengan metode substitusi. Jadi ada dua cara penyelesaian persamaan linear dua variabel yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertanyaan berikut, dari metode yang sudah kalian pelajari, sebutkan satu langkah kritis yang harus dilakukan sebelum kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan kedua persamaan dalam metode linear. Cara yang kita lakukan apa? Cara kritis sebelum kita menjumlahkan atau mengurangkan. Itu kita harus apa? Samakan terlebih dahulu apa? Koefisien dari variabel. Samakan dulu koefisiennya baru kita bisa jumlahkan atau bisa kurangkan. Oke, baik. Selanjutnya kita menyaksikan sebuah permasalahan, video permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang akan Ibu tayangkan. Silakan kalian mencatat hal-hal yang menurut kalian penting. Jadi catat saja hal-hal yang menurut kalian penting. Oke. Hai teman-teman, perkenalkan nama Ulfanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3
3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju ruko. Tepat di sebelah ruko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Oke, baik. Tadi kita sudah menyaksikan bersama video permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang Ibu punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam video permasalahan tersebut, hal apa saja yang harganya atau nilainya belum kita ketahui? Apa yang belum kita ketahui dari permasalahan tadi? Coba yang pertama ketahui. Ya. 1 permen. Harga 1 permen. Selain permen? Iya. Terus harga 1 donat. Kita belum tahu harga permennya berapa, harga 1 donatnya berapa, ya kan? Ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita menamai kedua hal itu dalam matematika? Ada yang tahu? Saya. Ya, Tasya? Misalkan harga 1 permen sama dengan X dan harga 1 donat sama dengan Y. Iya, tepat sekali. 1 kali tepuk untuk Tasya. Luar biasa ya. Cara kita menamai kedua hal tersebut dalam matematika tadi itu apa? Kita misalkan harga 1 permen sebagai variabel X, misalkan harga 1 donat sebagai variabel Y. Selanjutnya, pertanyaan kedua, video tersebut memberi kita 2 rincian belanja atau total. Jika kita ambil salah satu rincian belanja, ambil salah satunya saja, bagaimana kita menuliskannya sebagai kalimat matematika lengkap dengan tanda sama dengan. Tadi ada ada berapa permasalahan? Ada? Ya Ellen? Ada 2 Ibu. Ada 2 permasalahan. Permasalahan Dea dan Om Fajar. Iya. Sekarang ada yang bisa merumuskan dalam kalimat matematika? Saya Bu. Iya. Semuanya? Persamaan Dea sama dengan 3X tambah 2Y sama dengan 15.000. Iya. 3X tambah 2Y sama dengan 15.000. Itu persamaannya Dea. Kita sudah sebutkan 1 persamaan. 1 kali tepuk untuk kita semua. Oke. Berarti kalian sudah ada gambaran mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, murid mampu yang pertama membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari atau kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan SPLDP menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya pasti kalian bertanya, apa sih manfaat kita mempelajari materi ini? Nah, manfaat mempelajari materi ini yaitu
atau dalam bentuk soal cerita menjadi masalah yang bersifat simbolik atau dalam bentuk persamaan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian Sonia. Rubah kalimat matematika dalam persamaan. Oke, yang berikut dapat membantu dalam memecahkan masalah sederhana terkait keuangan, belanja dan biaya. Contohnya, kalian dapat menghitung harga satuan dua jenis barang, misalnya harga permen dan harga coklat. Ketika diketahui total biaya dari beberapa kombinasi pembelian. Nah, itu manfaat kalian mempelajari materi hari ini. Selanjutnya, amati masalah berikut. Ada sebuah permasalahan, tolong diperhatikan dan kalian mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Rinto membeli 2 kg mangga dan 3 kg jeruk seharga Rp40.000. Di tempat yang sama, Marcella membeli 1 kg mangga dan 2 kg jeruk seharga Rp25.000. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut dan tentukan harga 1 kg mangga dan 1 kg jeruk. Nah, ada berapa permasalahan di sini? Dua permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah permasalahannya Rinto, yang kedua adalah permasalahannya Marcella. Kita akan menggunakan dua permasalahan ini untuk membuat model matematika dan menentukan harga 1 kg mangga dan 1 kg jeruk. Oke, selanjutnya kita membuat model matematika. Nah, coba perhatikan pada tayangan. Langkah pertama kita tentukan dua besaran yang tidak diketahui nilainya. Lalu ubah menjadi variabel, misalnya X dan Y. Yang belum diketahui adalah harga 1 kg mangga dan 1 kg jeruk. Nah, itu yang harus kita ubah ke dalam bentuk variabel. Misalkan harga 1 kg mangga kita misalkan dengan X. Harga 1 kg jeruk kita misalkan dengan apa? Y. Nah, maka model matematika atau SPLDV yang tepat adalah, nah ini sudah siapkan, tinggal kita isi bagian yang kosong. Berarti persamaan pertama bisa kita buat seperti apa? Tadi sudah kalian catat. Rinto membeli 2 kg mangga, berarti di sini kita buat menjadi persamaannya menjadi 2x. 2 kg mangga dan 3 kg jeruk, berarti 3y sama dengan berapa? 40.000. Selanjutnya persamaan kedua. Oke, untuk permasalahan yang kedua, Marcella membeli 1 kg mangga dan 2 kg jeruk. Berarti ini kita buat persamaannya menjadi X tambah 2y sama dengan Rp25.000. Nah, ini kita sudah dapatkan dua persamaan atau dua model matematikanya. Kita sudah dapatkan model matematikanya, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 40.000, x tambah 2y sama dengan 25.000. Ya, dari dua persamaan ini kita akan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi untuk menyelesaikan dua permasalahan ini. Menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nah, sekarang perhatikan di papan. Persamaan pertama, coba sebutkan. 2x tambah 3y sama dengan 40.000. Persamaan kedua, X sama 2y sama dengan 25.000. Nah, ini kita langkah pertama kita menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi untuk kita hilangkan salah satu variabel. Kita sepakat dulu mau hilangkan variabel X atau variabel Y yang kita hilangkan. Ya, variabel X. Kita hilangkan variabel X. Berarti bagian atasnya kita kali dengan berapa, bawah kali berapa? Ya, bagian atasnya 2 kali 1, bagian bawahnya 1 kali 2, ya kan? Supaya variabel X-nya bisa tereliminasi. Kita kalikan 2x kali 1 sama dengan 2x tambah 3y kali 1, 3y sama dengan 40.000
X-nya bisa tereliminasi atau bisa kita hilangkan variabel X-nya. 2X kurang 2X sama dengan 0. Oke. 3 kurang 4. Hasilnya berapa 3 kurang 4? Negatif 1. 1 atau negatif Y kan? Ya. Sama dengan 40.000 kurang 50.000. Sisanya berapa? Negatif 10.000 rupiah. Ya kan? Tujuannya kita cari apa? Cari Y kan? Ini kan masih negatif, maka ini negatif berapa? Negatif 1. Kita pindahkan ke ruas kanan, negatif 1. Maka negatif 10.000. Kita apakan dengan negatif 1? Kita kali pindah jadi bahagi. Kita bahagi dengan negatif 1. Sehingga Y sama dengan negatif bagi negatif positif. 10.000 bagi 1 hasilnya 10.000. Nah, untuk Y-nya kita sudah dapat, yaitu senilai 10.000. Sekarang kita gunakan metode substitusi. Metode substitusi untuk metode substitusi ini apa? Substitusi artinya kita sama tahu. Ya, Angel mengganti. Kita ganti Y sama dengan 10.000 ke salah satu persamaan. Pilih mana yang harus kita gunakan. Persamaan pertama atau kedua? Ya, persamaan kedua saja. Supaya lebih mudah toh. Ya. Kita gunakan persamaan kedua. Kita tulis X tambah 2Y sama dengan 25.000. Kita ganti mana? Ganti variabel Y. Y ganti dengan berapa? Ganti dengan 10.000. Yang lainnya tulis tetap. Sama dengan 25.000 rupiah. X tambah 2 kali 10.000 berapa? 20.000 rupiah. 20.000 rupiah sama dengan 25.000. Nah, sekarang kalau persamaan seperti ini kita apakan? Kita pindahkan ke mana? Pindahkan 20.000 ke ruas kanan. Maka sisanya adalah X. X sama dengan 25.000. Apa? Tambah atau kurang tidak? Kurang. Tambah menjadi kurang 20.000. Sehingga hasilnya X sama dengan berapa? Dapatkan nilai X-nya sebesar 5.000 rupiah dan nilai Y sebesar 10.000 rupiah. Nah, kita harus tahu, tadi kita buat pemisalan X itu sebagai harga 1 kilogram mangga. Berarti 1 kilogram mangga sama dengan 5.000 rupiah dan harga 1 kilogram jeruk sama dengan 10.000 rupiah. Jadi kita sudah dapatkan solusi akhirnya. Bisa? Ada pertanyaan? Ada hal-hal yang kurang jelas? Bisa ditanyakan sebelum kita diskusi kelompok. Oke. Berarti selanjutnya silakan duduk dalam bentuk kelompok. Kelompoknya seperti minggu lalu ya? Ya. Seperti minggu lalu ada 4 kelompok. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Ini nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 Ilona, Arvin, Jeffrey dan Yovita. Kelompok 2 Ellen, Mariana, Ricky, Amsi. Kelompok 3 Tasya, Rival, Sandro, Junia. Kelompok 4 Fatia, Desa, Angel dan Sumia. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Sudah? Namanya ada geser di sini. Buat ada geser di sini. Geser lagi ke sini. Jadi dengan teman-temannya ada geser di sana. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian perhatikan LKPD yang diberikan. Ada petunjuk di dalam LKPD. Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu petunjuknya.
Setelah itu baru kalian selesaikan masalah yang ada di dalam LKPD. Nah, masalah yang ada di dalam LKPD adalah masalah yang tadi kita sudah saksikan bersama dalam video. Jadi kita gunakan permasalahan itu untuk menentukan apa tadi? Harga satu permen dan satu donat. Bisa toh? Bisa. Sebelum dibagikan LKPD-nya ada pertanyaan? Tidak. Terus yang berikut, satu hal lagi yang perlu disampaikan. Selama diskusi kelompok, tolong kalian menjaga sikap, menjaga ketenangan, karena Ibu akan menilai kalian berdasarkan penilaian sikap, pengetahuan, dan penilaian. Jadi kalian harus serius dalam mengerjakan LKPD yang diberikan. Sepakat? Sepakat. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, tadi kalian dalam video itu sudah mencatat hal-hal yang penting kan? Ya. Hal yang harus kalian catat sehingga bisa mengerjakan LKPD yang diberikan. Oke, silakan langkah awal tulis nama kelompok, tulis dulu. Setelah itu baca petunjuknya, lalu silakan menyelesaikan permasalahan yang diberikan dalam LKPD. Jika ada pertanyaan, nanti tolong disampaikan ya. Ada hal-hal yang kurang jelas, ditanyakan kepada Ibu. Dia baca petunjuknya dulu. Petunjuknya dibaca. Kayak kalian kerja berdasarkan yang kalian sebutkan. Baca petunjuknya ya. Silakan diskusikan bersama ya. Didiskusikan bersama Ya. Terima kasih.
Ya, kalau masih bingung ini contohnya ya. Ya, soalnya ada tayangan. Penyelesaiannya seperti di pakai. Ya, waktu kita untuk mengerjakan LKPD hanya 15 menit, jadi tolong gunakan waktu dengan baik. Jadi sekitar kurang 5 menit nanti Ibu sampaikan. Nah, kita tadi kan sudah di kesepakatan kelas, kita harus aturan yang ketiga, selesaikan tugas tepat waktu. Jadi tolong perhatikan baik-baik, kerjakan dengan serius sehingga ketika sudah selesai waktu kalian juga sudah selesai mengerjakan.
Kelompok 4 ya. Sederhana berapa? Ya, waktu kita kurang 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi ya. Manfaatkan waktu yang ada, yang belum selesai, segera diselesaikan. Sehingga pas waktu semuanya sudah selesai kerja. Selesai bisa.
Tiga. Gimana? Entah ya? Waktunya kurang 1 menit lagi. Oke, waktu sudah selesai ya. Sudah semua? Sudah. Semua sudah selesai? Sudah. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sudah siap? Sudah. Tadi Ibu sudah mengambil hasil dari kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3, ini kelompok 2. Jadi Ibu sudah ambil hasilnya. Jadi kelompok 3 dan kelompok 2 yang akan maju mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sedangkan kita kelompok yang lain bersiap untuk memberikan tanggapan atau masukan. Bisa? Bisa. Oke. Kelompok mana yang bersiap saya dulu? Kelompok Tasya? Bisa? Bisa. Oke, kelompok 3 Ibu berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Nanti hasilnya Ibu tayangkan di sana. Jadi tidak perlu tulis di papan. Yang lain perhatikan hasil yang dikerjakan oleh kelompok 3. Untuk sebentar bisa memberikan usul, saran atau pertanyaan.
Oke, silakan kelompok 3, 2 orang di sini, 2 orang di sana. 2 orangnya bersiap untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Silakan moderator yang sudah beri di sini. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Guru Matematika yang saya kasih teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada penutur dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ada kisahnya berapa? Doni bertemu dengan Dea dan Faza yang baru saja membeli donat dan permen. Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat dengan uang Rp20.000, tetapi ia tidak tahu harga satuan. Berikan data pembelian yang diperoleh dari Doni, pembeli, Dea, dan Om Faza. Langsung pada bagian pertama, Tasya. Untuk membantu Doni, langkah pertama adalah membuat model matematika dari masalah tersebut. A. Definisikan variabel. Misalkan, harga 1 buah permen sama dengan X dan harga 1 buah donat sama dengan Y. B. Rumuskan persamaan linear 2 variabel berdasarkan pembelian Dea atau persamaan pertama sama dengan 3X tambah 2Y sama dengan 15.000 adalah persamaan Dea. Yang kedua, berdasarkan pembelian Om Faza atau persamaan kedua, 4X tambah 6Y sama dengan 36.000 atau persamaan Om Faza. C. Tuliskan sistem persamaan linear 2 variabel. 3X tambah 2Y sama dengan 15.000, 4X tambah 6Y sama dengan 36.000. 2. Menyelesaikan SPLDP menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Metode eliminasi. Untuk mengeliminasi salah satu variabel, kalikan setiap ruas dengan sebuah bilangan dan lakukan setiap persamaan sehingga koefisien dari variabel yang akan dieliminasi bernilai sama. 3X tambah 2Y sama dengan 15.000 dikalikan dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12X. 3X kali 4 sama dengan 12X tambah 2Y kali 4 sama dengan 8Y sama dengan 60.000. 4X tambah 6Y sama dengan 36.000. 4X kali 3 sama dengan 12X. 6Y dikalikan dengan 3 sama dengan 18Y. 12X tambah 18Y sama dengan 108. 12 kurang 12 hasilnya 0. 8 kurang 18 sama dengan negatif 8Y sama dengan negatif 48.000 dapat dari 60.000 dikurangi 108.000. Y sama dengan negatif 48.000 rupiah per negatif 8. Y sama dengan 6.000 dapat dari negatif 48.000 bahagi negatif 8. Metode substitusi dengan mensubstitusikan Y ke persamaan pertama, maka kita peroleh 3X tambah 2Y sama dengan 15.000. 3X tambah 2 tulis tetap, Y diganti dengan 6.000 sama dengan 15.000. 3X tambah 12.000 rupiah dipindahkan ke ruas kiri sehingga menghasilkan 15.000 kurang 15.000 sama dengan X sama dengan 3.000. Solusi akhir, harga 1 buah permen atau X sama dengan 6.000 rupiah, harga 1 buah donat atau Y
sama dengan Rp3.000. Doni membeli 3 permen dan 3 donat. Hitunglah total biaya yang harus dibayar Doni. Perhitungan 3 kali 6.000 tambah 3 kali 3.000 sama dengan 18.000 tambah 9.000. Total biaya sama dengan 27.000. Keputusan Doni membawa uang sebesar 20.000 rupiah. Apakah uang Doni cukup? Menurut kelompok kami tidak. Alasannya karena uang Doni 20.000 sedangkan total biaya belanja Doni adalah 27.000. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembaca yang sudah membacakan hasil kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok lain untuk menjawab dari hasil diskusi kelompok kami. Oke, sebelum kelompok lain bertanya, Ibu bagi dulu ya. Kelompok 3 maju, Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 4 untuk menanggapi. Bisa? Kepada kelompok 3 untuk menanggapi, sedangkan sebentar kelompok mana yang maju? Kelompok 3 yang maju kan? Kelompok 3 maju, berarti kelompok mana menanggapi? 2 kelompoknya. Mana yang mau menanggapi? Kelompok 4 menanggapi ya. Sebentar kelompok 2 maju, kelompok 1 yang menanggapi supaya kita semua terlibat. Oke, silakan. Ada pertanyaan kelompok 4? Kalau ada silakan bertanya. Pertanyaan teman masukan, kira-kira ada? Bisa disampaikan. Ya, ada? Oke, silakan Semia. Menurut kelompok kami, pada eliminasi variabel X seharusnya 8 kurang 18 sama dengan negatif 10, bukan negatif 8. Oke, bagian ini ya. Yang dimaksud ini Kak? Ya. 8 kurang 18 sama dengan berapa? Harusnya berapa? Seharusnya negatif 10, Negatif bukan 10 negatif 8. bukan negatif 8. Bagaimana didiskusikan dulu? Masukan dari kelompok 4 didiskusikan. Menurut mereka 8 kurang 18 itu hasilnya negatif 10 bukan negatif 8. Seperti itu ya? Ya. Oke, bagaimana? Oh, betul. Bagaimana kelompok 3? Ya, bagaimana? Mau menanggapi atau mau menanggapi masukan dari kelompok 4 atau bagaimana? Silakan. Silakan. Ya, disampaikan. Kami terima masukan dari kelompok 4. Oke, seharusnya berapa? Seharusnya Negatif 10, bukan negatif 8. ya. Berarti kalian salah perhitungan ya. Nah, berarti kelompok 4. Sekarang Ibu mau bertanya. Kalau kan hasil dari kelompok 3 8 kurang 18 kan hasilnya negatif 10. Berarti otomatis nilai Y dan X-nya juga pasti salah yang dikerjakan menurut kelompok 4. Jadi menurut kelompok 4 nilai X yang benarnya berapa? Menurut kelompok 4 X-nya seharusnya dapat berapa? Negatif 10. Tidak, nilai X-nya, nilai X terakhir ini dapat berapa? Ini substitusi X ya, ini substitusi X ya. X-nya dapat berapa? 1.800 ya. Yang diperoleh X-nya diperoleh 1.800 oleh kelompok 4. Kalau Y-nya berapa? Y-nya 4.800. Oke, itu hasil dari kelompok 4. Oke, nanti sebentar di akhir baru kita simpulkan bersama mana yang benar, mana yang sudah benar dan mana yang masih salah. Oke, Ibu belum bisa menyimpulkan mana yang benar dan salah ya. Sekarang kelompok 4 masih ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Silakan ditutup. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 3. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok mana yang sudah difotokan dulu hasilnya? Ya, silakan maju. Jadi kelompok berapa ini? Satu yang belum menanggapi. Oke. Ini kan kelompok 2 penelitian. Ya, silakan.
pagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat guru matematika dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, membuat model matematika SPDLDV. Untuk membantu Doni, langkah pertama adalah membuat Ya. Misalkan, langsung pertanyaan satu. misalkan harga satu buah permen sama dengan X dan harga satu buah donat adalah Y. B. Rumuskan persamaan linear dua variabel berdasarkan pembelian Dea dan berdasarkan pembelian Om Fajar. Berdasarkan pembelian Dea sama dengan 3X tambah 2Y sama dengan 15.000 persamaan Dea. Sedangkan persamaan 4X tambah 6Y sama dengan 36.000 persamaan Om Fajar. Tuliskan sistem persamaan linear dua variabel tersebut. 3X tambah 2Y sama dengan 15.000 adalah persamaan Dea. 4X tambah 6Y sama dengan 36.000 adalah persamaan Om Fajar. 2. Menyelesaikan SPDLDV menggunakan SPLDV menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. A. Menggunakan metode eliminasi. Untuk mengeliminasikan salah satu variabel, kalian setiap ruas dengan sebuah bilangan dan lakukan pada setiap persamaan sehingga koefisien-koefisien dari variabel yang akan dieliminasi bernilai sama. 3X tambah 2Y sama dengan 15.000, 4X tambah 6Y sama dengan 36.000 dikalikan dengan 3 dan persamaan yang kedua dikalikan dengan 1. 9X tambah 64, 6Y sama dengan 45.000, 4X tambah 6Y sama dengan 36.000. Selanjutnya 5X sama dengan 9.000, 5 dipindahkan ke ruas kanan, X sama dengan 9.000 per 5 sama dengan X sama dengan 1.800. B. Metode substitusi. Dengan menggunakan mensubstitusikan X sama dengan 1.800 ke persamaan 1, maka diperoleh 3X tambah 2Y sama dengan 15.000. 3 kali 1.800 tambah 2Y sama dengan 15.000. 5.400 tambah 2Y sama dengan 15.000. 2Y sama dengan 15.000 kurang 5, 5.400 sama dengan 2Y sama dengan 9.600. Y sama dengan 9.600 per 2. Y sama dengan 4.800. C. Selisih akhir harga satu buah permen X sama dengan 4.800. Harga satu buah donat
Y sama dengan 1.800. 3. Menafsirkan dan merefleksikan solusi SPLDV. A. Menghitung total belanja Doni. Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat. Hitunglah total biaya yang harus dibayar Doni. Perhitungan 3 kali 4.800 tambah 3 kali 1.800 sama dengan 14.400 tambah 5.400. Total biaya sama dengan Rp 19.800. B. Keputusan Doni. Doni membawa uang sebesar 20.000. Mengapa uang Doni? Apakah uang Doni cukup? Jawaban dari kelompok kami ya. Alasannya karena Doni membawa uang sebesar 20.000 dan ia membeli 3 permen dan 3 donat seharga 19.800 dan sisanya adalah 200 rupiah, sehingga uang Doni cukup untuk membeli permen dan donat tersebut. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya persilahkan kelompok 1, 3, dan 4 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Kepada kelompok 1, 3, dan 4 saya persilahkan. Oke, tadi ditugaskan kelompok mana? 1. Tidak menutup kemungkinan kalau pertanyaannya bisa disampaikan ke kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Ada pertanyaan kelompok 1? Ada, silakan ditanya. Ya, Ilona. Menurut kelompok kami, pada bagian solusi akhir, harga 1 buah permen seharusnya 1.800 bukan 4.800. Bagian solusi akhir, berarti yang bagian ini ya? Bagian ini. Harga 1 buah permen seharusnya 1.800. Berarti yang di bagian bawah. Berarti yang dikerjakan ini terbalik. Seperti itu. Coba perhatikan PKS kelompok berapa ini? Kelompok 2. Coba perhatikan. Menurut kelompok 1 ini terbalik penempatannya. Sebenarnya X, harga 1 buah permen atau X adalah 1.800, sedangkan harga 1 buah donat atau Y sama dengan 4.800. Menurut kalian seperti apa? Mau terima masukannya atau tetap pertahankan yang sudah kalian kerjakan? Silakan didiskusikan dulu. Bagaimana? Coba diperhatikan mereka, tadi X dapat berapa, Y dapat berapa? Ya? Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Kami terima masukan dari kelompok 1. Oke, mereka menerima masukan dari kelompok 1. Karena di sini X-nya berapa ini? X-nya 1.800, sedangkan Y-nya sama dengan 4.800. Jadi mereka keliru dalam menempatkan nilai X dan nilai Y. Oke, ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Ada? Oke, silakan moderator. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menanggapi hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kita berikan nafas dulu yang untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Baik. Sebelum kita menyimpulkan materi kita pada hari ini, perhatikan dulu hasil yang dikerjakan oleh kelompok 3 tadi dengan kelompok 2. Baik. Silakan duduk dulu, saya lanjutkan. Ya, kelompok 3 tadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak cukup ya, uang Doni tidak cukup. Sedangkan kelompok 2 mengatakan bahwa uang Doni cukup untuk membeli 1 donat dan 1 permen. Nah, coba kita perhatikan. Ini langkah-langkahnya sudah sesuai ya. Yang dikerjakan oleh kelompok 2 sesuai. Kalau tadi kelompok 3 kesalahannya pada saat eliminasi, ya kan? Berarti hasilnya juga salah pastinya. Nah, ini langkah-langkahnya sudah tepat. Hanya di bagian solusi akhir
terakhir itu mereka salah menempatkan nilai X dan nilai Y sehingga dia tertukar. Seperti itu ya. Oke. Jadi hasilnya sama yang tadi dikerjakan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Jadi hasilnya seperti itu, seperti penjelasan tadi kelompok 2. Oke, kita sekali lagi berikan aplaus. Jadi kesimpulan terakhir adalah Doni mampu membeli donat sebanyak 3 dan permen juga sebanyak 3 karena uang yang dipunya oleh Doni adalah sebesar Rp20.000 dan sisanya adalah kalau totalnya semuanya 19.800 berarti sisanya adalah Rp200. berarti cukup ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kita berdiri dulu. Dari sini sebentar. Karena Ibu lihat sudah capek. Coba berdiri dulu. Walaupun mendung, tapi kita harus tetap semangat ya. Oke, silakan berdiri. Siap? Coba angkat jarinya. Kita tuliskan angka 1. Coba. 1, 2, sampai 5 ya. 3, 4, 5. Oke, stop. Sekarang kita punya anggota tubuh untuk menuliskan angka 1 sampai 5. Misalnya kepala dan badan. Coba ya. Kita mulai dari angka 1 coba. 1, 2, ya, 3. Tuliskan angka 3. 4, ya, 5. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, mari kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau supaya kita semua sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk menyelesaikan masalah SPLDV dengan menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Langkah paling pertama yang harus kita ya, Tasya? Membaca dan memahami permasalahan yang diberikan. Iya. Langkah pertama kita harus membaca permasalahan yang diberikan. Kita paham dulu, baca dan paham. Setelah itu baru kita buatkan model matematika. Setelah dibuatkan model matematika, kita selesaikan menggunakan apa? Gunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Yang terakhir apa? Ya, mengembalikan solusi yang sudah kita peroleh ke masalah semula atau masalah awalnya. Ya kan? Tadi kan kita dapat harga 1 permen senilai berapa? 1.800, sedangkan harga 1 donat senilai 4.800. Bisa? Oke. Ada pertanyaan? Baik. Selanjutnya kita evaluasi dulu. Ibu akan bagikan lembaran evaluasinya. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri ya, sehingga Ibu bisa mengukur sejauh mana kalian sudah menguasai materi ini. Dikerjakan secara mandiri. Ada yang belum dapat? Pas? Ada yang belum dapat? Sudah. Oke, silakan tulis nama kelas, dibaca soalnya baik-baik, pahami dulu, baru kalian kerjakan. Bisa mengerjakan, menyelesaikan. Silakan tulis nama kelas terlebih dahulu ya. Ya.
Cuaca hari ini kurang bersahabat ya, tapi kita harus tetap semangat sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai dengan baik. Kerjanya masing-masing ya. Baca baik-baik ya. Dengan masalahnya, lalu tunjukkan setiap penyelesaian. Sudah? Tolong ya. Oke, sudah selesai? Semuanya sudah? Ada yang belum? Sudah. Oke, Pak. Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan. Ya, kita dulu. Sudah semua? Sudah. Oh iya, apa LKPD dikumpulkan? Belum lupa ya tadi? Oke, terima kasih. Selanjutnya siapkan kertas, tulis nama kelas. Kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas ya. Di sini ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama, tuliskan hal-hal yang kalian pahami
dari materi ini. Jadi hal-hal yang membuat kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik, silakan dituliskan. Yang kedua, bagaimana cara kalian menentukan mana yang harus dijadikan variabel X dan mana yang menjadi variabel Y saat membaca soal cerita. Apa kriteria yang kalian gunakan? Nah, ini kalian bagaimana cara kalian menentukan X dan Y? Kalau bisa coba kalian buatkan satu permasalahan. Setelah itu kamu tentukan nilai X-nya yang mana, atau mana yang dimistalkan sebagai variabel X, mana yang dimistalkan sebagai variabel Y. Oke, cepat deh. Langsung dijawab saja, tidak perlu tulis soal lagi, langsung dijawab. Langsung jawabannya, sebentar dikumpulkan ya. Selesai ini dikumpulkan. Oke, ingat, pertanyaan pertama itu hal-hal yang kalian pahami. Kalian memahami di bagian mana selama tadi proses pembelajaran berlangsung. Kalian mengertinya di bagian mana, silakan tulis. Sudah selesai? Belum ya? Nah, dulu dua nomor itu harus dikerjakan semua ya. Oke, 1 menit lagi bisa dikumpulkan. Bisa ya? Cuacanya semakin mendung ya. Sebentar lagi sepertinya hujan. Sudah selesai? Sudah.
sudah melakukan refleksinya? Sudah. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi pada pertemuan berikut, yaitu tentang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan atau SPDD. Jadi silakan pulang kalian mencari tahu melalui internet, melalui buku sumber yang ada di perpustakaan. Silakan dipelajari sehingga pertemuan berikut ketika ada pertanyaan kalian bisa menjawab dengan baik. Bisa? Bisa. Oke. Itu saja. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Tasya. Oke, silakan Tasya. Teman-teman, ada yang kita berdoa. Dan membawakan ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan di depan hadirat-Mu karena Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Semua doa dan permohonan ini kami cukupkan dari kerajaan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.